Guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu, kita akan membahas sesi Q&A. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu baru nih, salah satu anggota Republik Rupiah yang lainnya. Karena kan kalian udah terbiasa sama saya David gitu kan. Tapi sering waktu kita mau memperkenalkan lebih banyak anggota-anggota RR gitu kan. Jadi kalian bisa tahu lebih wajah-wajah yang baru, jadi lebih paham tentang tim kami. Jadi Dede hari ini bakal bantuin kita. Dia bakal jadi yang tanyain saya biar nanti lebih gampang gitu kan. Dia yang tanya, terus nanti saya langsung jawab biar lebih mulus gitu kan. Ada mau perkenalan atau langsung masuk aja nih Gina enaknya? Kayaknya langsung masuk aja deh biar Boleh. waktunya lebih hemat juga. Soalnya banyak juga biasanya kalau di kolom komentar tuh skip intro langsung mau masuk. Jadi ya kita bisa aja sih kalau mau langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Silakan sih. Oke, jadi yang pertanyaan pertama nih Bang David. Jadi kita ambil dari Instagram semua ya pertanyaan kali ini. Ini dari Aidil Fadlan. Dia nanya, Bang, apa bedanya GRT dan Cosmos itu apa ya? Kok kayaknya mirip-mirip gitu. Nah, Oke. Kayaknya mirip tapi sebenarnya beda ya. Jadi kalau The Graph GRT itu kan itu kayak Google-nya blockchain kalau mau dipermisalkan. Oke. Kalau di dunia teknologi itu kan ada yang namanya index dan query. Jadi itu kaitannya itu dengan query itu akses informasi atau akses data, dan index itu cara orang-orang meletakkan informasi itu lebih mudah diakses gitu. Jadi kalau The Graph itu membantu untuk blockchain. Jadi kalau misalkan index dan query di teknologi biasa, kalian kayak nge-Google gitu kan, itu kalian sebenarnya minta query gitu kan, kalian minta akses informasi, terus Google-nya sendiri yang udah melakukan sistem index itu sendiri gitu kan. Jadi nanti lebih mulus kalau orang-orang mau nge-Google apa, munculnya apa itu kelihatan gitu kan, langsung muncul. Oke. Jadi itu kalau The Graph gitu kan. Kurang lebihnya kalau kita mau bandingkan di proyek lain di blockchain tuh kayak Chainlink juga. Kalau Chainlink kan data on chain. Jadi data dalam data off chain. Salah. Data off chain jadi data yang ada di luar blockchain. Misalkan daftar harga atau skor olahraga atau cuaca, itu kan Chainlink. Nah, kalau The Graph-nya GRT itu data on chain yang ada di dalam blockchain-nya. Jadi kurang lebihnya kalau mau yang mirip GRT itu sama Chainlink gitu kan. Jadi kalau Cosmos sendiri itu malah sebenarnya beda. Soalnya Cosmos itu menghubungkan banyak blockchain menjadi satu. Jadi sebenarnya tidak mirip kalau antara The Graph GRT sama Cosmos, karena Cosmosnya menghubungkan blockchain gitu kan. Kalau GRT itu memudahkan akses informasi data on chain. Jadi sebenarnya kurang mirip sih. Kurang mirip ya. Tapi ya gitu, ada dua proyek yang mungkin susah dipahami juga, soalnya kalau misalkan di kripto kan banyak banget teknologinya, apa kayak bidang-bidangnya itu beda-beda macam-macam, jadi masuk akal sih. Apalagi kalau kita ngelihat ada ribuan di CoinGecko gitu kan, 9.000 kalau nggak salah proyek kripto. Jadi kurang lebihnya gitu bedanya GRT sama Cosmos. Oke, thank you Bang David untuk penjelasannya yang pertama. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Ada dari Kaizen Bung. Dia nanya nih tentang pertanyaan lagi tenar di zaman sekarang. Gimana menurut kalian perkembangan game NFT? Prediksi tahun ke depannya kayak gimana? Oke, kebetulan kita berdua sama-sama suka main game ya. Suka banget. Sama-sama suka main game. Jadi kalau misalkan kita lihat itu kan, kalau saat ini kan sekarang udah ada pilihannya dengan game NFT blockchain gitu kan. Salah satu yang populer itu kalau kita lihat ada Axie Infinity, ada Gods Unchained gitu kan. Terus ada masih banyak lagi. Jelas kalau saya lihat di komunitas Republik Rupiah, mau yang di Discord atau di YouTube tuh banyak banget pada ngomongin game-game. Bahkan kadang saya aja masih belum denger tentang namanya gitu kan, tapi mereka pada main gamenya. Jadi kita lihat popularitasnya meledak gitu kan. Soalnya kan game itu disukain banyak banget orang. Banyak orang tuh suka passion atau hobinya tuh game, termasuk kita. Iya. Nah, kalau bisa lebih baikkan ke masa depan dengan blockchain gitu kan, kenapa enggak? Nah, tapi masalahnya kalau misalkan kita lihat prediksi ke masa depan gitu kan, ke tahun-tahun berikutnya, sebenarnya blockchain sendiri tuh masih dalam tahap awal gitu kan. Masih banyak pengembangan, masih banyak perbaikan, masih banyak kelemahannya lah kalau bisa dibilang gitu kan. Jadi masih banyak hal yang bisa kita improve untuk blockchain itu sendiri, dan game blockchain itu bisa sebagus teknologi blockchainnya itu gitu kan. Jadi kalau teknologi blockchainnya masih kurang efektif, kurang efisien, ya gamenya cuma bisa sesuai yang blockchainnya mampu gitu kan. Jadi kalau kita lihat industri blockchain berkembang gitu kan, semakin berkembang seperti semakin cepat, semakin bisa meningkat skala, semakin aman, maka game NFT juga bisa makin berkembang lagi, makin lanjut lagi. Jadi kalau kalian tanya di sini kan, bagaimana perkembangan game NFT?
Sebenarnya kami sangat bullish untuk game-game NFT ke masa depannya. Tentu saja tergantung sama gamenya gitu kan. Kayak di dunia yang bukan blockchain itu game juga tergantung gitu kan. Kalau game yang bagus ya populer, bisa diadopsi banyak orang. Tapi kalau game yang kurang mantep juga kayak bosenin juga nggak ada yang mainan. Jadi kalau game NFT-nya itu bagus, prospeknya lebih bagus ke depannya. Karena blockchain masih akan terus berkembang lagi. Semakin teknologinya makin efisien, makin cepat gitu kan. Makin lancar, pokoknya makin sip lah. Ya game NFT juga bisa lebih bagus lagi ke depannya gitu kan. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami bagikan tentang prediksi game NFT ke tahun depannya seperti apa. Wih, mantap. Thank you Bang David. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari lim_munawar. Dia bertanya, menurut Mimin bagaimana ekosistem Matic jika ETH 2.0 finish? Apakah menjadi useless? Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat gitu kan, teknologi itu selalu berkembang. Kayak tadi kita bicarain gitu kan, selalu ada inovasi. Dan Matic saat ini itu sangat penting untuk orang-orang yang mau menggunakan Ethereum, tapi karena terlalu lambat atau terlalu mahal gitu kan, mereka punya opsi ke jaringan Matic Polygon. Karena Matic Polygon itu salah satu solusi peningkatan skala Ethereum sebagai sidechain, jadi chain sampingannya Ethereum gitu kan. Jadi kalau kita lihat untuk sekarang itu bisa dibilang Ethereum hanya orang-orang yang trading dengan jumlah signifikan atau memang modalnya besar atau memang sudah sering sekali pakai Ethereum selama bertahun-tahun, mereka yang memang sudah nyaman itu masih bisa menggunakan Ethereum. Tapi untuk kita orang-orang baru atau mungkin kalian yang kurang tradingnya dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan, kadang sayang juga bayar biaya gasnya mahal gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang mungkin nanti ETH 2.0 setelah selesai, mungkin popularitasnya Matic Polygon bisa berkurang, ya ini kemungkinan bisa berkurang. Tapi kalau untuk orang yang pakai, masih ada yang pakai, masih ada yang suka dengan Polygon gitu kan. Soalnya kan ada beberapa yang nyambung dengan Ethereum, tapi ada beberapa aplikasi khusus di Polygon juga gitu kan. Memang native dibangun di sana. Jadi popularitasnya mungkin berkurang, tapi kalau bener-bener mati kayak useless atau nggak berguna itu ya nggak juga gitu kan. Itu point bakal jadi cepat, bakal jadi murah gitu kan kalau selesai penuh, dan bakal meningkat skala penuh juga. Jadi orang-orang bisa tinggal pakai Ethereum tanpa Matic. Tapi bukan berarti Matic bakal langsung nggak berguna, langsung ditinggalkan. Soalnya gini, kalau kalian udah lama bertahun-tahun di kripto, mungkin ada dari kalian yang sudah dari tahun 2017 atau malah lebih awal gitu kan, kayak kami di tahun 2017. Oke, kalau sekarang nih, kalau misalkan kita daftar Indodax atau kripto gitu kan, kamu daftar, masuk KYC segala macam, itu kan langsung dalam hitungan menit gitu kan. Kecuali mungkin ada yang salah, terus perlu diverifikasi ulang, mungkin KYC-nya bisa lebih lama. Tapi hitungannya itu lebih cepat. Kalau dulu pas waktu tahun 2017 gitu kan, kalau mau daftar exchange itu kalian nunggu mingguan untuk bisa diproses atau malah bulanan. Kenapa? Karena teknologinya dulu belum mampu ya. Karena perusahaan-perusahaan blockchain itu masih baru, perusahaan kripto masih baru, dan exchange itu masih belum punya teknologi seperti yang kita punya sekarang. Jadi sama halnya dengan itu. Kalau dunia semakin berkembang dan adopsi blockchain semakin besar, makin banyak orang mau pakai Ethereum, siapa tahu nanti Ethereum 2.0 masih butuh berbagai macam solusi peningkatan skala yang macam-macam gitu kan. Masih bisa pakai sidechain kayak Matic Polygon, masih bisa pakai layer 2 di atasnya kayak Arbitrum, Optimism. Kita udah bikin banyak videonya tentang ini di channel Republik Rupiah. Terus bisa juga pakai kayak Optimistic Rollup atau ZK Rollup atau pakai sharding gitu kan. Jadi shards itu kayak blockchain mini yang bantu ngerjain transaksi di Ethereum. Banyak banget peningkatan solusi skalanya. Dan sebagai orang-orang yang kalau sudah sering di teknologi, kita paham kita harus selalu meningkatkan teknologi gitu kan. Kalau semakin banyak orang butuh sama blockchain dan menggunakan jaringan Ethereum khususnya, Matic pun masih memiliki fungsinya gitu kan, masih dibutuhkan. Jadi bukan berarti langsung useless. Jadi tergantung sama adopsi orangnya. Siapa tahu sama kayak tahun 2017 dulu gitu kan, teknologinya belum mumpuni. Orang-orang itu banyak yang pengen daftar, akhirnya jadi ngantri panjang banget gitu kan, nunggu harus mingguan sebelum mereka bisa diproses untuk gabung ke exchange-nya. Nah, kita nggak ada yang tahu nanti ke masa depan gitu kan. Kalau ternyata makin banyak orang butuh, masih ada opsi gitu loh. Teknologi itu bagusnya gitu, kalau kita punya infrastruktur, opsi yang banyak, itu lebih baik. Punya sidechain, punya L2, punya Matic Polygon, punya Ethereum, itu lebih baik. Jadi mungkin popularitasnya berkurang kalau orang-orang pada pakai langsung Ethereum 2.0 yang udah murah dan cepat, tapi bukan berarti langsung Matic-nya terus ditinggalin, nggak kepake gitu kan. Karena adopsi orang-orang itu akan bertambah.
dan semakin bertambah kebutuhannya semakin kita butuh teknologi yang lebih canggih. Kurang lebih seperti itu. Wah, mantap nih soal teknologi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pevin FS. Nah, dia mau nanya, mau jadi validator itu caranya gimana ya, Min? Mau jadi validator. Tergantung sama blockchain-nya nih, tergantung sama apakah itu proof of work atau proof of stake atau ada banyak lagi lah mekanisme konsensus yang lain. Tapi kalau kita bahas yang utama gitu kan, proof of work, proof of stake. Kalau proof of work kayak Bitcoin dan Ethereum yang sekarang, itu kalian butuh perlengkapan mining yang canggih, yang mahal, dan kalian butuh bayar listrik gitu kan untuk mining. Karena kan teknologinya harus nyala terus gitu kan. Untuk bisa memvalidasi transaksi, kalau bisa berhasil nanti kalian dapat hadiah bloknya gitu kan. Jadi kalau untuk proof of work kalian butuh perlengkapan mining sama perlengkapan biaya listrik yang mahal gitu kan. Tapi kalau untuk proof of stake umumnya gitu kan, kalian membutuhkan perlengkapan untuk validasi transaksi yang tidak se-ekstensif mining gitu kan. Dan kalian utamanya karena namanya proof of stake gitu kan, dari kata stake sendiri, kalian bisa staking token kalian untuk ikut kontribusi membantu mengamankan jaringan dan menjadi validator gitu kan. Jadi kayak nanti Ethereum berubah dari proof of work menjadi proof of stake, itu nanti sudah tidak memerlukan yang namanya perlengkapan mining untuk menambang Ether lagi. Jadi orang-orang staking Ethereum mereka staking, terus mereka dapat imbalan dari situ, dari nge-staking Ethereum. Jadi tergantung sih proof of work atau proof of stake. Kita sering banyak ngomongin kok ya di channel ini Tidak Perlu Rupiah, banyak videonya ngomongin tentang berbagai macam hal ini. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa scroll di YouTube kami di Republik Rupiah, banyak pembahasan lain kalau kalian mau lebih detail lagi, mau lebih banyak informasi tentang ini. Oke, mantap. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ini dari Rebecca Esmeralda. Dia nanya, SEX dan DEX, bagaimana menurut admin ke depannya? Lebih baik yang mana? Oke. Kalau kalian yang belum tahu, SEX di sini itu pakai huruf C ya, jadi centralized exchange gitu kan. Jadi kalau mau tanya centralized exchange sama DEX itu decentralized exchange, itu bedanya yang satu bursa terpusat kayak namanya tersentralisasi, dan yang satunya tuh bursa desentral, jadi tidak butuh otoritas atau entitas pusat. Oke, kalau udah tahu SEX dan DEX bedanya apa, yang terpusat sama yang desentral, terus tanya menurut kita gimana ke depannya, itu sebenarnya dua-duanya penting. Dua-duanya punya peran masing-masing. Jadi bukan berarti kayak kita cuma butuh yang terpusat satu, terus yang desentral satu gitu kan. Soalnya kita butuh, bahkan orang-orang yang lebih suka desentral gitu kan, yang nggak bergantung sama entitas terpusat, mereka pun masih butuh yang namanya exchange terpusat, yang centralized. Kenapa? Soalnya untuk saat ini itulah yang memang terregulasi gitu kan, dan menawarkan kita jalan untuk, namanya itu kalau di bahasa Inggris fiat on ramp. Jadi kalau kayak di tol gitu kan, namanya kan on ramp gitu kan, kalian masuk dari jalan biasa terus masuk ke tol gitu kan. Ibaratnya kayak kalian masuk dari jalan biasa itu pakai mata uang rupiah gitu kan, atau fiat, atau kalau kalian pakai dolar Amerika Serikat atau mata uang fiat lainnya lah, masuk ke tol kripto. Jadi centralized exchange saat ini yang menyediakan jalur itu untuk kalian bisa punya rupiah misalkan 50.000, 100.000, terus kalian bisa beli Bitcoin, Ethereum atau kripto yang lain, karena memang itu fiat on ramp-nya di situ. Kalau untuk DEX kayak Uniswap gitu kan, kalian nggak bisa pakai rupiah terus beli Bitcoin atau Ethereum, kalian bisanya harus nge-swap gitu kan, dari kripto ke kripto. Jadi kalau kalian udah punya Bitcoin, misalkan kalian mau tukar ke yang lain, atau kalian punya Ethereum, kalian mau tukar jadi Chainlink atau apa gitu kan, itu kalian butuh DEX itu langsung kripto gitu kan, kalian nggak bisa dari fiat rupiah. Sama halnya kalau kalian mau ngambil untung dari kripto kalian gitu kan, kalian mau jual jadiin rupiah, itu juga butuh centralized exchange gitu kan. Jadi sama-sama kebutuhannya itu penting, tentu ada risiko dan pro kontra masing-masing. Kalau di centralized exchange itu kripto dipegang sama si exchange, jadi kalau exchange yang maintenance atau ngebug atau error gitu kan, ya kalian cuma bisa nungguin mereka memperbaiki itu gitu kan, maintenance itu. Kalau pas lagi maintenance kalian nggak bisa tarik duit, ya itu resikonya. Kalian harus nunggu, kalau ternyata harganya naik, kalian mau ngambil untung, terus maintenance gitu kan,
terus pas harganya turun baru selesai maintenance, kalian jadi jualnya pas lebih murah, jadi rugi gitu kan. Itu risikonya karena kalian nggak megang kunci privat, kalian nggak megang seed phrase-nya, kalian nggak pegang kripto kalian sendiri. Beda kalau kayak di DEX misalkan pakai dompet pribadi kayak MetaMask, itu kalian pegang sendiri kunci privatnya. Jadi misalkan satu exchange maintenance, kalian pakai MetaMask mau ke exchange lain yang nggak maintenance bisa ambil untung gitu kan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh not your keys, not your crypto gitu kan. Kalau bukan kamu yang pegang kuncinya, ya bukan kriptomu. Jadi ya ada pro kontranya masing-masing lah. Kita butuh jalur fiat untuk bisa masuk dari rupiah dan keluar kembali ke rupiah, ke kripto. Itu hanya ada di central exchange, dan kita juga kalau untuk di DEX untuk yang lebih aman ya karena kita megang kuncinya. Ada risikonya, ada pro dan kontra masing-masing, keduanya sama-sama penting. Jadi bukan berarti kita cuma butuh satu terus yang lainnya langsung kita nggak butuh lagi. Jadi kurang lebih itu sih. Banyak banget video lain dari Q&A yang sebelumnya atau dari video-video tentang dompet kripto atau tentang CeFi DeFi, kami juga punya banyak sebenarnya episodenya di YouTube Republik Rupiah. Jadi pastikan kalian itu udah nge-scroll di YouTube karena banyak banget informasi yang lebih tersedia banyak untuk kalian bisa pelajari. Oke. Berarti intinya kalau ngomongin lebih baik yang mana, semuanya sama-sama Ya, sama perlu ya. Sama-sama penting, sama-sama diperlukan untuk saat ini. Oke, thank you, mantap Bang David. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Ini dari Dedi Aji. Dia nanya, apakah Cardano bisa bullish seperti Solana setelah keluar smart contract? Oke. Cardano apa bisa bullish sama seperti Solana? Kalau kalian yang maksudnya diomongin ini harganya, sebenarnya ya udah terjadi sih gerakan harga bullishnya gitu kan. Awal tahun Cardano cuma 2.500-an. Terus sekarang sekitar kalau sekarang 30 ribuan, tapi kemarin pas titik tertingginya all time high-nya itu sampai 44.000. Yap. Jadi sebenarnya udah naik 20-an kali lipat dari awal tahun sampai sekarang ini. Jadi kalau misalkan mau tanya dalam siklus ini kita mencari harga bullish gila-gilaan yang kayak Solana gitu kan, sebenarnya udah terjadi untuk Cardano. Sekarang udah jadi peringkat ketiga secara market cap gitu kan. Kalau kita nggak ngitung Tether ya kan, cuma stable coin USDT. Kalau kita ngitung Bitcoin pertama, Ethereum kedua, Cardano ketiga, udah jadi yang terbesar ketiga secara market cap. Jadi kalau realistis gitu kan, kita nggak mengharapkan yang namanya 10 kali lipat lagi atau 20 kali lipat lagi kayak Solana gitu kan. Soalnya emang udah terjadi gitu loh tahun ini untuk rally harganya. Tapi kalau tanya tentang bukan masalah harga, Cardano masih bisa bertumbuh secara ekosistem gitu kan. Tentang aplikasi, tentang kemitraan, mereka banyak banget. Terutama kalau misalkan kalian kemarin nonton acara konferensi Cardano Summit 2021, kemarin pas weekend sih, hari Sabtu, hari Minggu itu mereka mengumumkan banyak sekali proyek-proyek yang lagi dibangun, aplikasi yang bakal masuk ekosistem Cardano, terus juga banyak kemitraan sama perusahaan dan bisnis lain yang awalnya nggak kenal blockchain, terus jadi dikenalkan blockchain sama Cardano. Jadi kalau untuk ekosistemnya masih akan bertumbuh, banyak aplikasi, banyak proyek yang masih belum menunjukkan taringnya gitu kan, masih akan datang dalam beberapa bulan mendatang. Jadi kalau untuk ngomongin soal pertumbuhan ekosistem, ya masih bisa. Tapi kalau untuk masalah Solana bullish tentang harga, ya udah terjadi. Jadi jangan harapkan 5 kali lipat, 10 kali lipat, sampai 20 kali lipat lagi untuk siklus pasar yang ini gitu kan. Mungkin terjadi. Ya mungkin kalau misalkan ada mukjizat gitu kan. Tapi ya kalau untuk ngelihat siklus pasarnya udah terjadi sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Ini dari, kayaknya sering sih orang ini disebut, Diki Aditya Pratama. Kayaknya ingat juga namanya. Favorit pasti. Dia nanya, review koin cross chain terbaik versi Republik Rupiah. Jadi kalau ngomongin soal lintas chain, cuma ada 2 proyek yang benar-benar besar, yang benar-benar berkomitmen dan benar-benar udah menunjukkan bahwa mereka emang lagi membangun itu. Ya kan? Polkadot dan Cosmos. Polkadot dan Cosmos udah nggak ditanyain lagi, memang itu proyek 2 utama yang besar, yang punya dukungan dana besar. Memang tim dan pengembang di balik layar itu memang sudah bereputasi gitu kan, dan mereka memang sudah menunjukkan beberapa aplikasi dan ekosistem yang mereka bangun. Jadi untuk cross-chain yang terbaik yang menurut kami itu Polkadot dan Cosmos. Mungkin ada dari ribuan proyek yang lain yang memang punya visi atau misi yang sama, tapi untuk saat ini yang kita perlu perhatikan itu si Polkadot sama Cosmos ini. Terutama yang Polkadot gitu kan. Terutama yang Polkadot
karena banyak sekali acara yang akan datang dalam beberapa saat berikutnya, yaitu salah satunya Crowdloan Parachain. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut ini apa, sebenarnya kami udah bikin video tentang Polkadot tuh kalau nggak salah ada 5 atau 6 episode di channel Republik Rupiah bahas tentang Polkadot doang. Sama Kusama, sama Parachain, pokoknya yang berhubungan lah. Terus kalau untuk Cosmos sendiri kita udah bikin 2 juga video ulasan yang pertama, terus video update-nya kedepannya akan seperti apa. Terus nanti minggu-minggu mendatang juga kami sedang nyiapin skrip untuk membandingkan keduanya, membandingkan nih Polkadot versus Cosmos. Bedanya apa, pro dan kontranya apa, kelemahan kelebihannya masing-masing apa. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut gitu kan tentang lintas cross chain proyek yang terbaik, kalian bisa nonton juga nanti yang akan datang. Tapi jangan lupa subscribe gitu kan, sama nyalain lonceng belnya biar nggak ketinggalan. Soalnya kadang orang yang udah subscribe pun kalau nggak nyalain lonceng belnya itu nggak muncul gitu loh video terbarunya. Jadi nanti kami akan bahas lebih lanjut tentang Polkadot dan Cosmos, perbedaannya apa dan yang terbaik dari masing-masing proyek itu apa. Kurang lebih gitu. Betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini dari Tekiromucho. Susah ya namanya. Dia nanya, Bitcoin Lightning itu apa ya, Min? Kok katanya bisa TRX cepat dan zero fee? Woi, keren, nyambung sama bahasa Inggris. Bitcoin Lightning ini kayaknya ngomongin Lightning Network ya. Kami sebenarnya udah bikin video tentang ini khusus episodenya gitu kan. Lightning Network Bitcoin, apa itu, fitur-fiturnya apa, terus sama keunggulan sama kelemahannya apa. Kami udah bagikan di situ. Datanya lengkap, informasinya. Kalian tinggal tonton episode itu, nanti dijelasin bagusnya apa gitu kan, yang bikin Bitcoin lebih baik itu apa. Terus sama ada kelemahannya juga. Kayak teknologinya masih harus memperbaiki apa, hal-hal yang harus diperhatikan apa, risikonya apa, itu ada di situ videonya. Tapi kalau mau intinya yang bener-bener paling gampangnya dan singkatnya, Bitcoin Lightning Network itu kayak yang dibilang di pertanyaan, itu bikin transaksi cepat dan bikin biaya gas transaksinya itu 0 gitu kan. Atau ya bisa masih ini apa namanya, lebih terjangkau lah, tapi secara garis besarnya bisa dibilang gratis gitu kan, 0. Jadi itu sih Bitcoin Lightning Network, transaksi cepat dan murah. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut tentang informasinya langsung aja tonton episodenya. Udah ada kok di channel ini. Iya, judulnya udah sama persis, Lightning Network Bitcoin gitu. Kalau nggak salah sekitar 15 menitan itu udah lengkap kalau kalian mau tahu. Oke, mantap. Kita menuju ke pertanyaan terakhir. Ini orang yang sering muncul juga di Q&A ya. Namanya ini dari netriver_12. Dia tanya cara investasi di bear market atau crypto winter. Itu kayak gimana, Bang David? Oke. Wah, ini yang menarik nih. Soalnya kan pasti ini salah satu strategi dan yang harus kalian pahami gitu kan sebagai investor yang investasi ke dalam kripto. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita bicara tentang bear market atau crypto winter gitu kan, istilahnya kayak yang kita alami secara sejarah belakangan, di mana harga itu dalam titik terendahnya gitu kan selama beberapa tahun, dan itu masanya biasanya kita idealnya nggak mau duit kita nyangkut gitu kan. Jadi poinnya pertama itu usahakan gitu kan sebelum terjadinya bear market atau crypto winter itu kita harus keluar gitu kan dari pasar kripto gitu kan. Keluar dari dalam artian itu kita ambil untung di puncak gitu kan. Terus kita bisa beli lebih rendah nanti waktu bear market atau crypto winter berlangsung gitu kan. Jadi kalau kita lihat secara sejarah sebenarnya indikasinya itu jelas banget untuk tahu gitu kan kapan kita sudah berada di puncak. Biasanya kalau misalkan kita melihat secara sejarah yang belakangan itu terjadinya itu seperti ada ledakan apa sih namanya, gunung meletus lah istilahnya, kayak lagi erupsi gitu kan. Nah itu harganya bener-bener naik tinggi banget terus berlangsung dalam waktu yang dalam waktu yang relatif singkat gitu kan. Bener-bener melonjak tinggi, dan terus dengan adanya itu tekanan menjual dari para investor atau trader itu lebih besar. Jadi biasanya kejatuhannya itu terjadi dalam waktu singkat juga gitu kan. Mungkin bisa dalam waktu minggu atau bisa dalam waktu harian gitu kan. Dan itu terjadi. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu sebenarnya indikasinya itu kelihatan jelas gitu kan. Kalau pasarnya terlalu panas gitu kan, itu sebenarnya kalian bisa ngerasa dari ngelihat chartsnya gitu kan. Itu kayak pasarnya terlalu panas, terlalu banyak orang memompa harganya tinggi dan terjadi terlalu cepat, terlalu tinggi,
dan dalam relatif waktu singkat gitu kan. Pokoknya kerasa lah kalian ngeliat charge-nya gitu kan, kayak ini udah terlalu panas pasarnya, udah saatnya kita keluar, jangan serakah, itu intinya. Jadi yang penting itu jangan serakah gitu kan. Kita cenderung pengen, oh ini belum puncaknya nih gitu kan, masih bisa naik lebih tinggi lagi gitu kan. Terus nanti akibatnya karena kalian serakah mau dapat bener-bener titik yang paling puncak sebelum jatuh, yang mana mustahil gitu kan untuk kalian bisa tahu paling puncaknya di mana. Kalian malah akhirnya nyangkut, terus harganya turun, terus kalian akhirnya nanti jual rugi pas udah turun, pas bear market atau crypto winter berlanjut. Jadi itulah kenapa salah satu video yang udah kami buat kemarin, bull run playbook gitu kan, strateginya cuan maksimal rugi minimal, kalau nggak salah nama thumbnailnya itu salah satunya tuh kalian harus jangan serakah, terus sama kalian harus ambil untung dalam perjalanan ke atas gitu kan. Mungkin kalau kalian nggak mau ketinggalan pump yang lebih lanjut, kalian mungkin bisa jual sebagian dulu gitu kan, jual sebagian terus semakin naik lebih tinggi lagi, pokoknya semakin gila, semakin melonjak tinggi, itu artinya semakin kalian harus bisa melihat bahwa ini saatnya orang-orang udah pada mau ambil untung gitu kan, atau para trader udah pada mau likuidasi aset-aset mereka. Jadi itu saatnya indikasi kalian harus bisa keluar dari pasar sebelum itu terjadi. Biar intinya itu kalian harus clear dari pikiran itu, mindsetnya jangan dianggap kita bisa tahu titik terpuncaknya. Mustahil. Sama halnya kayak kalian mau beli pas dip, pas koreksi di bawah, mustahil untuk tahu harga yang paling dasar, yang paling bottom gitu kan. Itu mustahil namanya. Mau pakai technical analysis, fundamental analysis, itu nggak ada ilmu pasti, nggak ada yang 100% gitu kan kalian bisa tahu. Kalian hanya bisa melihat dari pengalaman dan dari sejarah gitu kan, dan kalian hanya bisa berhati-hati dengan psikologi manusia. Karena sebenarnya menggerakkan pasar itu psikologi manusia. Orang-orang pada serakah atau orang-orang pada mau kayak cepat gitu kan. Jadi instan, kalian harus mau yang instan gitu kan. Jadi kalian intinya harus berhati-hati aja. Jangan serakah, ambil untung dalam perjalanan ke atas. Tapi kalau kalian misalkan mau tanya apa ini sudah saatnya bear market atau crypto winter, ini belum gitu kan. Letusan yang kayak Gunung Merapi itu kan lonjakan tingginya belum ada gitu kan. Jadi seperti kalau melihat dari sejarah itu biasanya terjadi benar-benar kelihatan banget itu tingginya sebelum crypto bear market atau crypto winter itu terjadi. Dan yang saat ini itu kita cuman bergerak naik turun aja gitu kan, kita cuman ngedip koreksi rendah gitu kan. Jadi ini sebenarnya saat yang terbaik untuk kalian serok gitu kan, atau istilahnya entry lah, masuk ke posisi crypto sebelum nanti kita melanjutkan bull run. Dan nanti selama seiring waktu, nanti kita bicara yang lebih lanjut lah intinya gitu kan. Kita bicara yang lebih lanjut nanti di channel YouTube Republik Rupiah, di komunitas Instagram, dan juga di komunitas Discord yang kita punya. Jadi asalkan kalian follow kami gitu kan, dan subscribe, kalian pasti dapat update terbaru dari kami seiring waktu nanti selama bull run-nya berlanjut. Terus sebelum kita nanti memasuki masa bear market atau crypto winter gitu kan, kita akan ngobrol ini lebih lanjut. Tapi untuk sekarang setidaknya kalian udah dapat prinsipnya gitu kan. Prinsipnya seperti apa, cara untuk berinvestasi yang aman dan tidak boncos gitu kan istilahnya kalau di internet saya lihat. Ya kurang lebih itu sih yang bisa saya bagiin. Oke, mantap, thank you sekali Bang David. Kira-kira itu Bang, untuk hari ini kita punya 9 pertanyaan dari Instagram. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah nanya di Instagram yang belum sempat kejawab, jangan khawatir lah. Kita ada Discord. Kalian bisa ke Discord aja, tanya di sana. Nanti ada tim kami juga yang bisa jawabin di sana. Kita bisa diskusi juga lebih banyak lagi di sana. Ya, sip. Jadi itu sih 9 pertanyaannya dari kami.